Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 30 Agustus 2022, selaku pribadi, rakyat, bangsa dan warga negara Indonesia, selaku Ketua Umum APRI, Presiden Kawarit Indonesia dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, KRIS, mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mewujudkan janjinya 15 September 2021 di Istana Negara menerbitkan Perpu pemutihan BI checking untuk ekonomi rakyat, sehingga ekonomi rakyat mampu mengakses kredit usaha rakyat grup 273,17 triliun plafon tahun 2022 tidak terkendala dengan BI checking. Yang kedua, kami mohon kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali atau lebih hati-hati menaikkan harga BBM, Pertalite dan solar karena bisa menimbulkan lonjakan inflasi hingga 7-8% yang akan menggerus dan menurunkan daya beli rakyat sangat tajam dan bisa menimbulkan krisis ekonomi dan krisis sosial di tengah hiruk pikuk dan dinamika tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, mohon kiranya Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perpu pemutihan BI checking untuk ekonomi rakyat dan mempertimbangkan kembali atau lebih hati-hati menaikkan harga BBM, Pertalite dan solar. Ikuti selengkapnya pandangan kami dalam wawancara Radio Republik Indonesia Senin malam tanggal 29 Agustus 2022. Merdeka! 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 Di Bank Indonesia ada Pak Ali. Maksud Pak Ali, selamat malam Pak. Malam, Ya. Baik Pak Ali, kemarin kami sempat wawancara ya Pak dengan beberapa pedagang makanan minuman dari PMKM juga. Mereka mengatakan bahwa sekarang ini sangat susah karena harga bahan dasar makanan, beberapa makanan itu juga naik gitu ya. Mereka bingung juga Pak. Kalau ulangi porsi dan naikkan harga, kalau pelanggannya kabur begitu. Sebenarnya masih banyak sekarang dari mana Pak? Dari kaki lima makanan terutama gitu. Jadi begini, yang pertama, walaupun mereka punya pengalaman yang panjang untuk melakukan adaptasi, namun hari ini kebingungan. Ya. Di satu sisi, daya beli rakyat belum beranjak naik, bahkan 2 bulan terakhir cenderung menurun. Ya. Di sisi yang lain, kebutuhan pokok belum terlihat jualan mereka bukan hanya naik, banyak yang ganti harga, contoh misalnya. Ya. Dan mereka memang kebingungan dalam arti kalau porsinya dikurangi, pelanggan lain. Kalau harga dinaikkan, omset jatuh. Ya. Kemudian yang kedua, kami kemarin tanggal 13 sampai 15 ke Sumatera Selatan dan Lampung, juga ke Jawa Barat dan di sekitar DKI. Seakan-akan ekonomi bergerak lebih saja ini. Ya. Kemacetan di mana-mana, tapi omset kawan-kawan cenderung turun. Ya. Bahkan hari ini di warung Tegal itu banyak juga sebagian besar beli makan hanya sekedar mengisi perut, beli nasi, kuah sayur dengan tempe saja. Ya. Jadi memang inilah kenyataan yang ada di lapangan. Daya beli yang turun begitu ya Pak ya? Kemampuan daya beli yang turun begitu ya? Ya. Harga naik, begitu Pak. Ya. Dan jadi sekarang ini apa yang mereka butuhkan sebenarnya Pak? Bantuan seperti apa yang dibutuhkan begitu? Agar mereka bisa bertahan berdagang
kebutuhan pokok khususnya raw material bagi pedagang. Ya. Hari ini kan hampir semua kebutuhan pokok naik. Tapi belum pernah turun, sampai sekarang masih 90.000 ya. Kemudian walaupun tadi saya dengar Menteri Perdagangan menyampaikan sudah turun, tapi realitas belakangan di warung-warung pokok masih di 33 ya. Ya, masih ketiga itu Pak. 33.000 Ya. Beberapa daerah masih 31.000. Kemudian kedua, kawan-kawan juga ingin ada kebijakan khusus pemerintah untuk membelanjakan ya 40% yang dijanjikan oleh Presiden dari anggaran APBD ke UMKM saja ini, sehingga dana di bawah ini terguyur gitu. Sepanjang dana di lapangan di bawah tidak terguyur, roda ekonomi tidak berjalan efektif. Kemudian yang ketiga yang diharapkan adalah adanya kebijakan untuk memperlonggar persyaratan akses permodalan. Karena selama 2 tahun lebih sudah banyak yang mengatur checking, Ya. sehingga tidak bisa mengambil dan mengakses kur. Dan itu pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi kepada saya 15 September 2021 kemarin akan memutihkan checking atas naik OJK. Ya. Apalagi hari ini Pak Zaini dibayang-bayangi kenaikan pertalite. Pertalite, ya. Gitu ya. Gitu. Belum lagi sebelumnya gas juga sudah naik begitu ya Pak Ali ya? Gas naik. Yang kedua, yang perlu digarisbawahi oleh semua kekuatan adalah inflasi pangan kita sudah 10,4 Pak. Ya. Persen. Inflasi Indonesia secara nasional sudah 5%. Bahkan kemarin di Sumatera Selatan 6,2% gitu ya. Gitu, Pak Zaini. Baik. Nah, pendengar silakan ya, Anda bisa bergabung sama kami juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Saya masih bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Dr. Ali Mahsun, yang tadi sudah menyampaikannya bagaimana kondisi para pedagang kaki lima saat ini. Ada Pak Edi di Solo. Pak Edi, selamat malam, Mbak. Malam. Iya, silakan Pak Edi, ada Pak Ali Mahsun bersama saya, Mbak. Sebelumnya maaf, ya Solo baik-baik aja, sebelumnya maaf aja. Kalau ngecek mudah-mudahan bisa sampai ke bawah. Ya. Kan dengar kemarin tadi, tapi kan semakin harga 30 saja. Ya. Kalau sudah di bawah 30 ada. Kalau makan di warteg 10.000 saja kayaknya. Tapi kalau memang sebagian orang bilang 20-30 kan tergantung pilihannya dia. Telur umpama naik, ya itu sebagian buat yang telur tuh buat roti-roti. Biasa beli 1 juta, bayarnya 2 juta. Tapi beli roti kan nggak masalah, ya. Tapi mudah-mudahan kalau memang ini dicek, ya bisa benar-benar. Tapi mudah-mudahan pemerintah memang berusaha, tapi tetap salah saja. Tapi semoga kebanyakan orang bisa lebih sadar. Mau beli di Jakarta makan, Semarang, Solo, 10.000 datangnya. Nasi sayur, telur goreng, ya. Oh, telur harga modal nggak sampai 3.000. Jualan kan 5.000, nasi sama sayur 5.000. Udah, Jakarta gitu. Ya, Ya, baik Pak Edi. Ya, itu Ya. dari semua bisa cek and recheck. Ya, Terima kasih ya Pak Edi ya. Ya, menurut Pak Edi ya dengan harga sekarang ini masih untung lah pedagang begitu Pak Ali. Oh begini Pak, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa saya juga komunikasi dan datang sendiri ke tenan-tenan warung Tegal, kemudian kawanan pedagang kelima ke pasar tradisional ya, termasuk ke warung Lontong. Jadi telur sebagaimana dijanjikan Presiden di Bandung kemarin, 2 minggu ke depan akan normal gitu Pak Zaini. Ya. Saya dengar tadi di salah satu TV swasta Pak Zulhas sebagai Mendak menyatakan telur 1-2 hari sudah turun. Sekarang ini dengan realitas yang ada, ya harga kebutuhan raw material berjualan naik, kemudian daya beli rakyat turun, maka omset dari penjualan akan turun Pak. Ya. Bikin juga keuntungan begitu. Bahkan mengurangi kuantitas barang dagangan Pak Zaini, begitu ya, karena mereka kalau tidak habis
maka akan mengalami kerugian begitu. Ya. Saya setuju dengan Pak Edi bahwa harus dicek ke lapangan, gitu ya. Harus dicek ke lapangan, begitu juga pemerintah. Saya tadi mendengar Pak Mendak menyatakan di Jakarta sudah 29, di Bandung 30,5 dan sebagainya. Saya kira Menteri Perdagangan harus turun langsung, turun gunung begitu, bukan dapat laporan-laporan yang tidak sesuai di lapangan begitu ya. Ya. Nah, Pak Ali, tapi dari sekian banyak di 5 ya, pedagang makanan khususnya begitu Pak, yang menjadi anggota dari Ali begitu, dengan kondisi sekarang ini Pak, yang masih itu berapa persen Pak? Sampai hari ini semuanya tetap berjualan Pak Zaini, sampai hari ini. Oleh karena itu saya juga tadi mendengarkan ya, menyampaikan bantalan sosial Ya. dampak kenaikan harga minyak gitu sebesar 24 triliun. 12,4 triliun untuk BLT 20,65 juta keluarga, untuk upah 6 juta buruh sebesar 9,6 triliun, dan untuk transportasi umum 2,17 triliun. Ya. Pertanyaan saya cuma satu, tatkala besok, katakanlah tanggal 1 September, menurut isu rumornya, Pertalite dan solar dinaikkan 10.000 per liter, saya tidak ingin melihat inflasi akan melonjak dari 5 menuju 7-8% Pak. Ya. Kalau itu akan terjadi penurunan daya beli yang sangat tajam, karena di Republik ini 70% dari pendapatan jumlah penduduk yang bekerja atau memiliki penghasilan digunakan untuk konsumsi Pak Zain. Ya, artinya bantalan sosial sekian triliun itu tidak akan mengejar daya beli masyarakat begitu Pak? Tidak akan bisa mengejar daya beli masyarakat, ya. Kecuali Pak Zaini, apa yang disampaikan oleh Presiden, pengarahan kepada seluruh bupati, wali kota, dan gubernur bahwa 40% dari APBD itu digunakan untuk membeli produk-produk mikro atau ekonomi rakyat Pak. Kalau tidak ada guyuran uang ke bank, inflasi akan melonjak, dan itu meningkatkan pengangguran, meningkatkan krisis sosial, dan ujung dan akhirnya kita tidak ingin terjadi resesi ekonomi, bahkan krisis ekonomi Pak Zain. Ya, artinya para pedagang kaki lima juga sekarang sedang ketar-ketir begitu. Ketir, bahkan mereka merasa ketakutan akan terjadi sebuah dampak yang lebih berat dibanding COVID Pak Zain. Gitu. Artinya tutup di depan mata itu terbuka begitu Pak, jika langkah besar begitu. Sangat terbuka Pak Zaini. Oleh karena itu, data di riset juga sudah menyampaikan bahwa hari ini ada lonjakan pekerja informal. Artinya itu korban PHK atau dari sebuah usaha, pedagang atau usaha yang lain menuju pekerja informal Pak Zaini. Iya. Nah, kita nggak mau ini terjadi, semakin hari semakin melonjak. Dan kalau Pertalite solar dinaikkan 10.000 per liter, menurut hitung-hitungan ekonomi memang diperkirakan penambahan inflasi 1,2. Namun saya memperkirakan 2-3% Pak Zaini. Ya, artinya sekarang ini daya beli masyarakat turun, penjualan para pedagang kaki lima juga ikut turun, dengan kenaikan berbagai harga barang, keuntungan juga tergerus begitu ya Pak. Modal makin tergerus, sementara bantuan untuk kur juga sulit didapatkan begitu Pak Ali? Sulit didapatkan karena kawan-kawan ini sebagian besar kena slip OJK atau BCking Pak Zaini. Ya. Oleh karena itu, saya tanggal 15 September 2021 waktu ketemu Presiden Jokowi di Istana, saya minta ada pemutihan BCking, dan itu dijanjikan dikeluarkan Perpu pemutihan BCking yang hari ini masih kita dorong dan kita tagih kepada Presiden Pak Zaini. Ya, jadi realisasi dari instruksi Presiden belum berjalan begitu Pak maksudnya? Jadi Pak Presiden tanggal 15 September itu ketika saya minta untuk pemutihan BCking, beliau berjanji Pak Zaini Ya. akan melakukan Perpu pemutihan BCking. Sampai hari ini Perpu itu belum dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Ya, padahal BI checking itu pemutihannya sangat penting agar para pedagang kecil bisa mendapatkan kredit lagi begitu ya Pak?
Betul, Pak. Itu ya, yang bisa membantu mereka bertahan begitu ya, Pak? Itu adalah 373,17 triliun plafon KUR tahun 2022 ini biar efektif bisa memutar roda ekonomi rakyat dan menggeliat sehingga kembali ke normal seperti sedia kala. Iya, Pak, kalau kementerian terkait itu membantu usaha mikro seperti ini bagaimana Pak sekarang? Jadi begini, Kementerian Koperasi dan UMKM itu kan pada tataran kebijakan Pak Jadi. Ya. Memang sudah banyak kebijakan-kebijakan yang dipegang oleh Kementerian Koperasi untuk mendorong menggeliatnya UMKM. Namun tidak memiliki kebijakan eksklusif, Pak. Ya. Kecuali tatkala ada BPUM Presiden COVID-19. Kementerian Perdagangan juga demikian, gitu ya. Saya berharap Kementerian Perdagangan ini lebih lincah, lebih dinamik untuk memperlancar rantai pasok, Pak Zaini. Iya. Ya. Kementerian Pertanian kita juga berharap menjamin bersama Badan Pangan Nasional ketersediaan dan stabilitas harga pangan, Pak. Indonesia ini kami anggap unik, Pak. Hari ini ada kenaikan telur, ya, yang begitu tinggi. Pemerintah bilang satu karena bansos dicairkan dalam bentuk kebutuhan pokok sembako. Yang kedua karena harga pangan peternak naik, ya. Demikian pula kenaikan cabai, Pak. Iya. Dilegalisasikan oleh kawan-kawan ini untuk menutup kerugian COVID-19 2021. Ini kan nggak sehat, Pak Zaini. Iya. 2021 ada penanganan, tidak boleh kemudian bebannya dikasih 2022, kemudian membebani seluruh rakyat, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah di Indonesia ini. Iya, baik. Pak Dimas, ada Pak Dimas di ujung telepon ya, kita terima dulu ya Pak Ali ya. Ya. Pak Dimas, selamat malam Pak. Di Singaraja ya Pak Dimas, silakan Pak. Ya, selamat malam. Iya. Waalaikumsalam Pak Dimas, silakan Pak. Waalaikumsalam, Pak Dimas. Begini ya, saya juga ya, sebagai masyarakat mohon pemerintah, artinya jangan kalian itu cari naik, telur naik, minyak naik, terus semuanya naik. Ini bagaimana? Ini makanya ini ada patron Pak. Iya. Berhadir pemerintah terkait Pak Camat di kota Barang istirahat salah buat pemerintah masyarakat dengan bisa dan saya publik. Baik Pak Dimas. Ya terima kasih banyak ya Pak Dimas ya. Iya. Ya, selamat malam Pak Dimas. Ya kita ke satu pendengar lagi ya Pak Ali ya. Ada Pak Agung di Jakarta. Pak Agung, malam juga Pak. Selamat malam Ya. Ya. Tadi Pak Ali soal menyinggung itu Pak. Waalaikumsalam. Pak Ali tadi sudah menyinggung soal masalah bansos juga. Iya, ini dengan produk di dalam UMKM atau UKM. Ini kan kalau teorinya kelihatannya mudah ya dari pemerintah atau dari pemerintah keuangan. Tapi pada prakteknya, untuk pinjaman UKM itu sulit untuk cair pinjaman itu. Itu bagaimana solusinya? Makanya itu pertama. Dan yang kedua, ini tadi yang dialihkan subsidi BBM ke bank 44,7 triliun dari pemerintah. Ini kemungkinan akan bisa benar-benar berguna tidak bagi para pedagang, katanya kan ada KUR dan sebagainya itu. Sementara sudah terima kasih. Ya terima kasih. Ada dua pertanyaan juga tadi ya dari Pak Agung ya, silakan Pak Ali. Yang pertama Pak Dimas dari Ya. Singaraja, Pak. Yang mengeluhkan juga kenaikan berbagai kebutuhan begitu Pak. Jadi memang ini keluhan seluruh rakyat, Pak. Keluhan seluruh rakyat. Dan saya minta kepada Presiden Jokowi untuk luwe hati-hati dalam rangka akan menaikkan BBM walaupun sudah ada bantalan sosial 24,17 triliun tadi. Iya. Yang kedua soal Pak Agung, soal pinjaman ke bank. Kita banyak skema Pak. Ada KUR 373,17 triliun rupiah. Itu ada ultra mikro maksimal 10 juta, ada mikro maksimal 100, ada kecil sampai 500 juta. Namun sebagian besar dari kita ini
terhalang pay checking atau slik OJK. Ya. Oleh karena itu, karena ini menjadi keluhan seluruh pelaku ekonomi rakyat, saya minta sekali lagi dengan hormat kepada Presiden Jokowi agar Perpu pemutihan pay checking slik OJK segera diterbitkan sebagaimana dijanjikan tanggal 15 September 2021 Ya. di Istana Negara. Kuncinya di situ begitu ya Pak Ali ya? Kuncinya di situ, Pak. Ya. Tanpa slik OJK dibuktikan, Pak. Saya tidak tahu 373,13 triliun hari kemana, Pak Jenny. Iya. Kemudian kedua, 24,17 triliun bantalan ekonomi ini tidak ada sangkut pautnya dengan pedagang kaki lima atau UMKM, Pak. Iya. Yang 12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga BLT, kemudian untuk 16 juta buruh, masing-masing 600.000, dan 2,17 triliunnya untuk subsidi transportasi umum, itu pun diambilkan dari dana daerah, DAU dan DAK, Pak Jenny. Iya. Jadi singkat cerita, satu, kami ingatkan kembali Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perpu pemutihan pay checking. Yang kedua, pemerintah harus mengguyur dana ke bawah, sehingga daya beli rakyat bisa tertolong, ekonomi rakyat bisa menggeliat. Iya. Yang ketiga, saya minta kepada Presiden Jokowi hati-hati menaikkan harga pertalite maupun solar. Lebih baik Pak Zaini dilakukan relokasi anggaran-anggaran untuk infrastruktur, baik mega proyek, kereta api cepat, jalan tol, juga menunda sebentar untuk pembangunan IKN, gitu ya. Iya. Kemudian pemerintah, khususnya Presiden, harus tegas. Perintah 40% dari APBD dibelanjakan untuk produk-produk UMKM atau ekonomi rakyat, Pak Jenny. Iya. Pak, ada satu pertanyaan lagi terakhir kita terima dulu ya, Pak Hamid di Magelang. Malam Pak Hamid. Malam. Iya, silakan Pak Hamid. Waalaikumsalam. Iya. Selamat malam Pak Hamid. Ya, dari mau ke sumber itu. Kalau untuk pinjaman dana turun itu di daerah masih mudah. Sekarang saya sudah anggota UMKM. Iya. Tapi kalau menaikkan BBM itu tidak tepat. Iya. Mas saya nanti bisa stop kan kalau saya naikkan. Cukup berat begitu ya Pak ya buat Pak Hamid juga begitu ya Pak, pelaku UMKM ya. Iya. Apa-apa sudah naik. Padahal saya hari menggunakan Iya. solar agak untung pun tidak ada itu. Iya. Tolong ada pemegang pemerintah, tolong ke bawah masyarakat itu ada nang kalau di solar naik kan, Iya. ekonominya kiamat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamid ya. Pak Hamid tadi mengatakan kalau di daerah masih bisa dapat kur Pak, tapi kalau petrol sampai naik ya ini yang dikhawatirkan para UMKM juga begitu Pak Ali. Yang pertama Pak Hamid, memang kur bisa diakses asal persyaratannya terpenuhi. Saya kira Pak Hamid ini usahanya kan transportasi Pak Jenny. Ya. Dan itu biasanya mudah karena punya jaminan gitu ya. Kemudian kedua, soal rakyat menangis karena kesulitan itu Pak Jenny. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti hari ini, mohon maaf ini Pak Jenny agak nyimpang sedikit. Ya. Tatkala 1 bulan setengah bahkan 2 bulan energi rakyat bangsa dan negara ini terkuras untuk salah satu kasus yang sangat heboh, dan itu menjadi salah satu pilar utama tata kehidupan berbangsa bernegara kita ini. Rakyat kondisi daya belinya turun, omset ekonominya turun. Saya minta kepada Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali atau lebih hati-hati dalam menentukan berapa persen kenaikan pertalite maupun solar. Iya. Ini penting Pak. Kalau memang pemerintah, kan ini gembar-gemborkan Pak Jenny, subsidi untuk BBM ini dinikmati 80% oleh orang kaya kan begitu Pak. Iya. Ya kalau begitu cabut aja Pak secara totalitas yang 502,3 triliun subsidi itu digunakan untuk menggelontorkan dana
untuk ekonomi rakyat tiap Ya. tahunnya Pak. Oh itu jauh lebih efektif Pak. Gitu. Ya. Baik, Pak Ali. Oke, Pak Ali, terima kasih banyak ya Pak sudah bersama kami Pak. Mudah-mudahan ini memang ada solusi terbaik untuk para pedagang kaki lima ya Pak Ali ya. Selamat malam Pak Ali Maksud. Selamat malam, salam sejahtera.